wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairul Umar, NIM 7903606 dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Dalam tugas praktik pengalaman lapangan mandiri di sini, saya akan membuat tutorial aplikasi perpustakaan untuk pesantren Al-Islam, yaitu aplikasi Senayan Manajemen Sistem, yaitu yang biasa disingkat dengan SLIM. SLIM merupakan perangkat lunak digital didesain untuk memenuhi kebutuhan otomasi perpustakaan baik skala kecil maupun besar. Manfaat yang ada dalam SLIM ini banyak, diantaranya yang pertama bisa menginventaris buku dan mengumpulkan dalam penelusurannya, kemudian bisa membuat label, bisa membuat katalog, dan juga bisa membuat kartu anggota. Selain itu, yang terpenting, SLIM di sini bisa melakukan sirkulasi pinjaman secara terperinci dan sistematis. Sehingga langsung saja kita lihat tutorial video berikut ini. Ya, setelah ini kita bisa masuk ke aplikasi SAM. Langsung saja diaktifkan start semua Apache dan MySQL-nya. Kita klik start semua. Jika sudah, kita masuk ke Google, tapi ini tidak perlu akses internet. Kita ketikkan localhost SLIM boolean png login. Ini sudah saya buat sebelumnya dengan nama admin. Di sini ada nama Senayan, kita akan ubah menjadi perpustakaan Al-Islah. Kita masuk ke bagian otomasi perpustakaan. Ini sebelumnya sudah saya buat dengan nama admin. Kita masuk, bisa ini bentuk apanya, tampilan aturannya. Senayan tadi kita bisa dirubah dengan perpustakaan Al-Islah. Kemudian nama tambahan perpustakaan Al-Islah, ini di sistem yang berubah nama perpustakaan, kemudian link perpustakaan, dan juga lain sebagainya. Kita bisa simpan. Setelah itu kita bisa cek apakah ada perubahan atau belum. Kita ke localhost yang tadi. Ya, di sini sudah diganti dengan nama perpustakaan Pondok Pesantren Al-Islah. Setelah nama kita ubah, kemudian kita mengubah logo. Ini logonya itu masih S, kita ubah logo perpustakaan Al-Islah. Kita cari gambar logonya, kita bisa copy, kemudian kita pastekan di file pertama, buka XAMPP, kemudian htdoc. Setelah itu klik SLIM 9 boolean, kemudian template, kita pilih default, kemudian kita pilih aset, dan di sini di image. Jangan lupa kita ngopinya di pas itu rename me, itu kita copy. Setelah kita copy, kita ubah namanya, rename, diubah menjadi logo. Setelah itu kita save dan kita buka apakah sudah berubah, dan ini sudah, logonya sudah berubah. Setelah selesai mengubah logo, kita mengubah isi konten, yaitu nama instansi atau hal-hal yang diperlukan di dalam link tersebut kita ubah. Ini saya sudah mengubah nama pengasuh, alamat pondok, kemudian jam buka. Lah, ini yang terpenting itu jam buka. Kita diisi sesuai dengan perpustakaannya tersebut. Ini di informasi, ya, ini sudah berubah semuanya dari jam buka, nama pengasuh, dan lain-lain. Setelah itu kita bisa menambah berita atau pengumuman yang ingin disampaikan kepada pengguna perpustakaan. Kita bisa di konten, kemudian kita pilih tambahkan data baru. Ini diisi judul kontennya apa, tentang apa. Ini saya contohkan tentang konsep dan perencanaan.
otomasi perpustakaan, isi berita ya, pastinya apa, judulnya itu, kemudian deskripsi konten tentang apa, isi semuanya. Setelah selesai kita klik simpan. Setelah itu kita lihat apakah sudah muncul di berita. Ya, ini sudah muncul tentang konsep dan perencanaannya. Ini kemudian kita juga bisa mengubah pustakawan, yaitu yang mengelola sistem ini. Kita bisa ke menu pustakawan pengguna sistem, tambahkan baru, dan ketikkan nama asli dari pengguna pustakawan itu tersebut siapa. Kemudian tipe keanggotaannya bisa pustakawan, staf pustakawan. Nah, ini kalau staf pustakawan ini hanya sebagai sirkulasi, hanya bisa mengembalikan dan meminjamkan buku, tidak bisa merubah isi yang ada di dalam web ini. Kita masukkan foto agar terlihat tampak jelas. Ini contoh fotonya, masukkan. Setelah semuanya, jangan lupa sandi untuk pustakawannya tersebut agar bisa masuk. Setelah tersebut semuanya selesai, kita klik simpan. Berhasil disimpan, kita coba lihat apakah profil pustakawan. Nah, ini sudah ada profil pustakawannya. Kemudian kita masuk ke bagian anggota perpustakaan. Kita bisa klik keanggotaan, kemudian tambahkan anggota. Ini ID anggotanya, isikan nomor ID sesuai anggotanya, kemudian nama diisikan. Setelah itu semua diisi tanggal lahir dan lain sebagainya. Semuanya diisi secara lengkap sehingga data-data dari anggota perpustakaan pengunjung datanya lengkap, dari institusi, tipe keanggotaan, jenis kelamin, alamat, kode pos, dan sampai bawah. Jangan lupa foto juga diisi agar memudahkan. Kemudian yang paling penting kata sandi baru. Nah, ini untuk setiap anggota tersebut bisa masuk, itu harus ada kata sandi. Kalau kita simpan, setelah disimpan kita coba lihat apakah sudah semuanya diisi. Ternyata ini belum tanggal registrasi, itu harus diisi juga. Kalau sudah semuanya kita simpan, ya ini sudah tersimpan nama anggota, kita bisa masuk sesuai ID dan kata sandi yang tadi kita sudah buat. Nah, ini merupakan area anggota, di mana anggota tersebut hanya bisa melihat dan meminjam buku. Nah, ini merupakan tampilan dari Slim Boolean. Kemudian kita juga bisa mengubah backgroundnya, bisa diganti dengan cara kita membuka Sum, Hatodoc, Slim Boolean, template, dan Acacia, Asset. Kemudian di image ini, nah ini ada beberapa gambar yang merupakan default dari Slim tersebut. Kita bisa ubah gambar backgroundnya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Bisa mungkin bentuk perpustakaannya, gambarnya, atau lain sebagainya sesuai dengan selera. Di sini juga ada buku-buku, itu buku-buku yang recommended yang bisa disarankan oleh pihak pustakawan ke pembaca, sehingga buku tersebut ditampil di layar awal.
itu kita bisa mengubah alamat lokasi perpustakaan tersebut di HTTPS template default yang ada info INC. Kita buka dengan Word. Ini di bagian sini ada bagian yang harus diganti alamatnya. Ini nomor 23, kita tinggal ganti sesuai dengan alamat perpustakaan tersebut, diketikkan di sini. Tanda-tandanya jangan sampai ada yang salah, karena itu akan mempengaruhi tampilan. Seperti petik itu jangan sampai kehapus, dan juga titik 2-nya kita ketikkan Jalan Kiai Gilang Mangunkulan, Tugu Kota Semarang untuk alamat perpusnya. Setelah itu kita bisa save. Nah, ini kita lihat apakah sudah ganti. Ya, ini perpustakaan Universitas Al-Islam kita di Jalan Kiai Gilang. Ini tampilan yang ada di Slim sekarang perpustakaannya. Dari menu-menunya kita sudah ubah dari informasi jam, lokasi, nama, dan juga tentang lokasinya. Kita juga mengubah tentang yang bagian about tersebut. Kita ubah pakai edit notepad seperti tadi. Kita masuk ke yang ini. Nah, ini ada tadi yang di abadnya ada completely dari Senayan. Mari Senayan kita bisa ubah pengetahuan tentang apa itu pondok pesantren. Kita bisa tuliskan di bagian ini nomor 38, bisa tuliskan pondok pesantren adalah Al-Islam merupakan pondok pesantren Al-Islam merupakan pondok pesantren yang terletak di mana bla 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 Salafiyah dan sebagainya. Kemudian setelah semuanya kita tulis tentang perpustakaan pondok pesantren Al-Islam, kita save. Kita lihat di about us ini yang sudah berubah, dan kita masuk ke beranda. Ini tampilan dari Slim yang kita ubah menu-menunya, dari mulai gambar, logo, dan sebagainya. Kita juga bisa menambah buku di sirkulasi, juga bibliografi. Kita tambah buku di bibliografi, kita tambah bibliografi baru dari mulai judul, pengarang, sampai sebagainya kita isikan semua, sehingga di sini bisa kita membuat label maupun katalog bisa secara instan jikalau data yang kita input sudah terisi semua. Kalau sudah semuanya kita klik save. Ini pencetakan label ini gak ada, kita tinggal checklist, kemudian kita bisa ditambahkan data ampian. Nah, ini secara otomatis label akan tersendirinya terbuat melalui sistem ini. Catatan yang terpenting dalam pengklasifikasian tadi, penginputan data harus benar, sehingga label yang kita buat juga benar. Dan di sirkulasi ini bisa transaksi buku, pengembalian maupun peminjaman buku. Di sini ada menunya. Ini bibliografi, ada catatan buku ini. Kemudian ya, kita sudah selesai, dan terima kasih. Sekian, assalamualaikum.